Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yoga Saputra. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya untuk mengerjakan soal UKK split sheet yang berjudul Rumah Sakit Aman Sentosa ya. Tanpa memperpanjang durasi, kita langsung saja masuk ke soalnya ya. Di soal yang pertama, sebelum masuk ke soal, ada keterangan kode pasien ya. Digit pertama adalah kode kamar. Yang maksud di sini adalah eh, ini digit pertama di sini. Yang A itu adalah kode kamarnya, seperti yang ada di tabel sini, di tabel bantunya, di tabel kamar. Digit ketiga adalah digit 3 sampai 10 adalah kode tanggal tanggal masuk. Digit ke-12 adalah kode jenis penyakit, dan digit terakhir yang ke-13 ada kode ringan atau berat penyakit ya. Oke. Terus data yang dimasukkan adalah nama pasien, kode, tanggal keluar, dan biaya obat-obatan. Oke. Data yang dicari, jenis kamar. Kita sekali masuk soalnya. Jenis kamar diperoleh dari tabel kamar berdasarkan kode kamar. Nah, cara mengerjakan adalah kita ambil menggunakan rumus VLOOKUP ya. VLOOKUP, kita klik di bagian kode kamarnya, kita titik koma, oke. Terus kita blok bagian tabel kamarnya, kita kunci menggunakan F4. Nah, di sini kita ingin mengambil jenis kamar. Jenis kamar berada di kolom nomor 2 ya. Baiklah, kolom nomor 2, titik koma 2, tutup kurung, dan hasilnya adalah seperti ini ya. Baiklah, seperti inilah cara kita ngerjain jenis kamarnya ya, atau kelas kamarnya. Oke, kalau sudah seperti ini kita drag ke bawah dan sudah selesai. Itu bagian jenis kamar. Nah, selanjutnya kita cari lagi jenis kategori penyakit diperoleh dari tabel penyakit berdasarkan kode jenis penyakit. Kode kategori penyakit, bila digit terakhirnya adalah B, maka kategorinya berat. Bila digit terakhir adalah R, maka kategorinya adalah ringan. Baiklah, langsung saja kita gunakan isi bagian jenis-jenis halocup, jenis-jenis kategori penyakitnya. Kolomnya kita menggunakan rumus halocup ya. Di sini kita menggunakan rumus halocup, dan di sini kita ambil right. Nah, kita ambil dua huruf kedua sebelum huruf kedua dari terakhir ya. Maksudnya adalah kita ambil satu di belakang B ini ya. Seperti di sini kan B ya. 1B kita ambil yang angka satunya. Dua angka sebelum dua angka terakhir lah. Bisa dibilang angka kedua terakhir. Kita ambil 2, makanya di sini karena dia adalah jika dihitung dari kanan, dia berada di posisi kedua ya. Terus kita tutup kurung, setelah itu kita titik 2 koma lagi, kita ambil tabel jenis penyakit di sini ya, karena kita mencari jenis kategori penyakitnya. Kita kunci pakai 4. Nah, kita titik koma, kita ambil 2 karena di sini jenis penyakitnya itu terletak pada kolom yang kedua. Kita tutup kurung lagi dan enter. Selesai. Seperti inilah sebenarnya. Jika sudah seperti ini, kita drag lagi ke bawah dan selesai. Oke, selanjutnya ke soal yang selanjutnya ya. Kita diminta untuk mencari tanggal masuknya ya. Tanggal masuk diambil dari kode tanggal masuk ya, gunakan fungsi date value ya. Di sini kita akan menggunakan rumus ya, date value. Kita klik lagi di bagian kode kamar. Maaf, di sini kita menggunakan rumus mid ya. Kita ambil mid ya. Kenapa kita mengambil mid? Karena kita akan mengambil kode kamar di bagian kode kamar yang bagian pertengahannya ya. Setelah itu kita ambil mid setelah 3 langkah, jadi dihitungnya tuh setelah 3 huruf ya. Jadi 1, 2, ada 3, dari 0 sampai 02 ini ya.
ini adalah tanggal tahunnya seperti yang ada di bilang di kategori keterangan kode pasiennya. Digit ke-12, digit ke-3 sampai dengan 10 adalah kode tanggal masuk ya. Dan di sini dari 05 sampai dengan 02 itu memiliki 8, ada 8 digit ya. Jadi kita klik sini 8 ya, tutup kurung dan enter, dan inilah hasilnya ya. Jadi tanggal masuknya untuk Retno adalah 5/05, tanggal 5 bulan 8 2022. Baiklah, setelah selesai kita drag aja ke bawah ya. Baiklah, setelah mencari tanggal masuknya, kita diminta untuk mencari lama inap ya. Di sini lama inap itu diambil dari tanggal keluar dikurang tanggal masuk. Jadi kita langsung saja sama dengan tanggal keluar dikurang tanggal masuk ya, sama dengan seperti ini ya. Dan untuk memperjelasnya kita akan menambahkan kata hari di belakangnya. Baiklah, untuk menambahkan kata hari kita ambil sini di number format ya. Kita pilih more number format, custom, dan kita klik yang bagian ini ya, 0 ya. Kita spasi, tanda petik, kita ketik kata hari ya, hari, dan tutup lagi dengan tanda petik, lalu kita enter. Setelah itu ya selesai seperti ini, kita drag ke bawah. Oke, di sini kata hari untuk penjelas ya. Setelah selesai kita cari lagi biaya inap. Di sini biaya inap itu diperoleh dari tarif kamar per hari dikali lama inap ya. Jadi untuk mencari tarif, kita pertama harus mencari tarif kamar ya, ini per hari ini dulu, dan kita akan masukkan ke biaya inap. Kita akan menggunakan rumus VLOOKUP left atau kiri ya, kode kamar kita ambil digit pertama ya di bagian kode kamarnya. Setelah itu titik koma, setelah itu kita blok di bagian tabel kamarnya ya. Kita kunci pakai F4, kita blok, kita kunci pakai F4, kita ambil kolom yang ketiga yang ada di sini ya, karena tarif kamar per hari itu ada di kolom yang ketiga. Kita tutup kurung, kita kali dengan lama inap ini. Setelah selesai kita enter, dan ini hasilnya ya. Oke, setelah itu kita bisa ubah ke accounting dulu ya, untuk menambahkan mata uangnya. Accounting seperti ini, dan selesai kita drag ke bawah. Oke. Setelah mencari biaya inap, kita diminta lagi untuk mencari tarif dokternya ya. Oke, di sini tarif dokter itu diperoleh dari tabel kamar berdasarkan jenis kamar, ringan ataupun berat penyakitnya ya. Jadi kita menggunakan rumus VLOOKUP lagi ya. VLOOKUP, kita ambil kata dari kiri, left, untuk memasukkan kode kamarnya. Setelah itu kita ambil dari kiri, kok digit kiri, dari digit kiri, digit pertamanya, makanya kita klik 1. Setelah itu kita blok bagian kode kamarnya, kita kunci pakai F4, dan kita ambil titik koma, if ya, if kita ambil right ya, right kanan, kita akan mengambil huruf kanannya dari kanan ya. Kita blok lagi kode kamarnya, 1 sama dengan titik B ya, sama dengan tanda petik, tutup dengan tanda petik lagi ya. B maksudnya di sini adalah kita ambil B ya, di sini paling kanan yang pertama yang B ya.
jika B sama dengan titik koma 4. Karena di sini tarif dokter itu ada 2 kolom ya, ada berat dan ringan. Nah, kita akan mengambil yang kolom keempat untuk B atau berat ya. Kita akan mengambil 2 tabel 4 dan 5. Di sini kan ada 2 kolom ya. Dokter memiliki 2 kolom, berat dan ringan. Dan itu terletak di kolom 4 dan 5. Jadi kita klik sini 5, kita kurung atau bisa langsung enter seperti ini. Jika seperti ini kita yes saja. Nah, dan inilah hasilnya ya. Kita ubah ke accounting lagi. Oke, setelah selesai kita drag ke bawah. Setelah mencari tarif dokter, kita diminta untuk mengisi biaya total. Nah, di sini biaya total itu didapat dari biaya inap ditambah tarif kamar ditambah biaya obat-obatannya. Jadi untuk mencari biaya total itu kita menambahkan biaya inap ditambah biaya inap ditambah tarif dokter ditambah biaya obat-obatan, dan kita enter saja. Ini adalah biaya totalnya ya. Setelah seperti ini kita bisa langsung drag ke bawah. Oke, nah setelah selesai kita langsung ke selanjutnya, yaitu mengisi pajak ya. Pajaknya itu bernilai 10% ya. Jadi biaya totalnya itu dikali dengan pajak 10%. Oke, jadi sama dengan 10% dikali biaya total, dan kita enter saja. Oke. Nah, ini adalah pajaknya 10% ya. Setelah seperti ini kita drag ke bawah lagi. Beginilah cara mencari pajak yang diminta ya. Pajak 10% itu adalah 10% dikali biaya total. Selanjutnya yaitu kita mencari tagihan. Untuk mencari tagihan itu kita mentotalkan biaya total ditambah pajak 10%. Oke. Jadi untuk mencari tagihannya kita menambahkan biaya total ditambah pajak 10%. Setelah seperti ini kita enter. Oke. Dan sudah selesai seperti ini, kita drag lagi ke bawah. Baiklah. Nah, di sini kita masih ada hal yang harus kita isi. Setelah itu, setelah mencari tagihannya, kita mencari jumlah tagihan. Nah, semua cara mencari jumlah tagihan, kita menjumlahkan semua nilai yang ada di kolom tagihan. Ini ya, kita mencari ini. Nah, untuk mencarikan ini kita menggunakan rumus sum ya. Rumus sum, kita blok semua yang ada di kolom tagihan, kita enter, dan ini hasilnya. Nah, ini hasil dulu. Baiklah. Nah, setelah itu kita diminta untuk mencari pajaknya lagi ya. Nah, untuk mencari pajak 10% lagi itu ada 10% dikali jumlah tagihan. Baiklah, jadi 10% ya, dikali jumlah tagihannya, dan hasilnya adalah 1.700.000. Baiklah, setelah itu adalah penghasilan bersihnya. Kita akan mencari penghasilan bersihnya. Untuk penghasilan bersih itu adalah jumlah tagihan dikurang pajak 10%. Baiklah, sama dengan ya, jumlah tagihan dikurang pajak, dan hasilnya adalah 15 juta. Oke, setidaknya seperti inilah bagaimana cara mengisi atau mengerjakan soal UKK yang berjudul Rumah Sakit Aman Sentosa ya. Bila ada salah kata atau salah penerangan tentang bagaimana cara saya menjelaskan, saya mohon maaf ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.